Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menghentikan penayangan real count atau perolehan suara sementara pemilu 2024 di laman publikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau SIREKAP karena menimbulkan polemik di masyarakat. Kini di website resmi KPU sudah tidak ada lagi data total raihan suara capres dan cawapres, partai politik untuk pileg DPR, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, dan calon anggota DPD. Di website tersebut kini hanya tersedia dokumen formulir rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten. Publik bisa mengunduh formulir tersebut untuk mengecek satu persatu raihan suara peserta pemilu. Sementara itu, KPU telah merampungkan rapat pleno penghitungan suara PPLN Pemilu 2024. Dari 127 PPLN, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming-Raka berhasil memimpin dengan perolehan 421.605 suara. Hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 rencananya diumumkan oleh KPU pada 20 Maret mendatang. Ya, pemirsa, reporter TV One Kristanti Yosefa saat ini sudah berada di gedung KPU Republik Indonesia untuk mengabarkan kondisi terkini termasuk soal rekapitulasi penghitungan suara. Kristanti, sudahkah ada informasi soal keputusan KPU yang kemudian meniadakan atau tidak menayangkan hasil rekapitulasi suara real count di SIREKAP? Baik Nana dan juga pemirsa, memang benar bahwa terjadi perubahan di tampilan laman resmi Sistem Informasi Rekapitulasi atau SIREKAP yang dimiliki oleh KPU. Kini pemirsa, publik sudah tidak dapat lagi mengakses diagram persentase hasil raihan suara baik itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif. Kini publik hanya dapat mengakses formulir C hasil yang sudah diunggah oleh pihak KPPS di seluruh TPS di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan hal ini, pemirsa, pihak dari KPU, yakni Komisioner Idham Holik, telah menyatakan bahwa alasan dibalik peniadaan penayangan diagram presentase ini disebabkan karena tingginya kekeliruan pembacaan oleh sistem SIREKAP ini, pemirsa, terhadap formulir C hasil yang sudah diunggah tadi. Proses konversi data ini mengalami sejumlah masalah dan hambatan yang kemudian menyebabkan terjadinya anomali data dari gambar atau foto dari formulir C hasil tersebut kepada data atau angka yang muncul di sistem SIREKAP, sehingga kemudian ini menimbulkan ketidaksesuaian data dan kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Akan tetapi pemirsa, ini memang menimbulkan polemik yang cukup meluas di masyarakat, mengingat publik sudah tidak dapat lagi melihat persentase atau total raihan data yang sudah masuk ke dalam sistem KPU. Pihak dari KPU, yakni Komisioner Idham Holik, juga sudah menyatakan bahwa lebih baik publik berfokus kepada formulir C hasil yang sudah diunggah ini, pemirsa, mengingat karena formulir ini merupakan bukti yang otentik seperti itu, karena benar dan karena tidak mengalami perubahan atau kemudian anomali data seperti data yang muncul di dalam SIREKAP ini. Adapun juga pemirsa, pihak dari KPU juga sudah berkali-kali mengingatkan bahwa memang ini bukan merupakan acuan nantinya hasil pemilu, akan tetapi perhitungan yang kemudian akan menjadi acuan adalah rekapitulasi manual berjenjang yang saat ini tengah dilakukan oleh KPU, pemirsa, dan prosesnya masih terus berjalan hingga 20 Maret nanti, yang itu akan menjadi acuan penetapan hasil pemilu 2024. Sementara itu, Ken Ane, tentang SIREKAP yang kemudian terjadi peniadaan penayangan diagram presentase, dan kita sementara ini masih menunggu apakah kemudian nanti akan ada perubahan keputusan dari PKPU, apakah nantinya akan diberlakukan kembali, publik dapat melihat lagi diagram presentasenya atau seperti apa. Masih belum ada informasi dari KPU terkait dengan hal ini. Tapi pemirsa, sebagai informasi tambahan, hingga saat ini pihak KPU telah selesai melakukan rekapitulasi di PPLN, pemirsa. Ada 127 PPLN yang sudah selesai direkapitulasi suaranya. Kurang satu lagi PPLN yang belum direkapitulasi suaranya, yakni di Malaysia, mengingat masih akan ada pemungutan suara ulang nantinya yang akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 Maret di Malaysia.
Dan nantinya setelah dilakukan pemungutan suara ulang baru dapat direkapitulasi suaranya. Akan tetapi sejauh ini dari 127 PPLN yang sudah dikumpulkan suaranya dalam sistem KPU ini, pemirsa, diketahui memang masih diungguli oleh pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nanti juga pemirsa setelah selesai direkapitulasi suara di PPLN ini akan dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat provinsi yang nantinya akan dilakukan sidang pleno terus dan menerus pemirsa sampai pada 20 Maret nanti. Sementara demikian kan Ana, kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa mengabarkan dari Gedung KPU Republik Indonesia.